saya haturkan kepada Bapak Sain Mujahid untuk mengisi acara atau untuk menghibur pada keluarga kami yang ditinggalkan. Untuk kepada Bapak Sain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara yang saya hormati, malam ini kita mengadakan takziah sehubungan Ibu Yudansah telah meninggal dunia sekitar hampir maghrib kemarin. Kita tentunya tidak lepas memohon kepada Allah agar almarhumah mendapat maghfirah serta almarhumah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itulah doa kita, seperti halnya yang demikian telah dilantunkan dalam sholat mayat. Semoga pula keluarga yang ditinggalkan dilimpahi sabar, sebab takziah itu sendiri azaan yang berarti sobar ala manabahu, sabar atas apa yang menimpa. Kemudian pindah wazan atau pindah pola, azzi ta'ziyatan sama dengan asbar ala manabahu, membikin sabar atas apa yang menimpa. Jadi takziah fungsinya berusaha membikin sabar atas ada apa yang menimpa, kepada khususnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian bisa juga mengambil arti lain, azzi ta'ziyatan bisa berarti salla yusalli tasliyatan, yang berarti menghibur. Tetapi menghibur ini pun harus tetap pakai sunnah Rasul. Menurut sunnah Rasul, menghibur itu pakai ayat Quran. Sehingga bila orang melakukan sholat itu sebenarnya satu hiburan. Di sana dilantunkan ayat Quran. Kemudian kalau kepada yang meninggal, kita semua sudah sama mengetahui secara ilmiah, kalau dikatakan dalam surat Jumu'ah, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya maut, sesungguhnya kematian yang kalian lari menjauh daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya maut itu menemui kalian. Jadi walaupun kita lari dari kematian, tetap kematian akan menemui kita. Dengan demikian maka hal ini yang membuat kita tetap tabah dan teguh dalam melanjutkan hidup, dalam melanjutkan garis iman, mencapai tujuan tidak tergoncangkan oleh peristiwa apapun.
Bahkan kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 44, ini menyuruh kita getol introspeksi. Atamuruna nasa bil birri, apakah pantas kalian memerintah manusia hidup baik yang bertujuan ihsan? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian melakukan studi Alkitab, melakukan studi Quran menurut sunnah Rasul. Tapi kenapa hanya memerintah orang lain untuk berbuat baik yang bertujuan ihsan, tapi melupakan diri kalian sendiri? Afala taqilun, apakah kalian tidak memahami persoalan? Artinya di sini bahwa hidup bismillahirrahmanirrahim itu harus tiap pribadi. Kita sudah mempelajari bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah wahyu pertama. Agar menyatakan bismi rabbika, rabbikanya Allah sama dengan bismillah. Kalau hidup sudah bismillah, berarti harus lepas dari arbaban min dunillah. Arbaban min dunillah yang dilambangkan dengan asnam. Nabi Ibrahim menyatakan wajnubni wa baniya anak budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anakku dari hidup mengabdi menurut ajaran asnam. Asnam ini sudah muncul di dalam ayat Quran pada zaman Nabi Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'an wa la yagusa wa ya'uqa wa nasra. Janganlah sekali-kali kalian meninggalkan abdian-abdian kalian, yaitu jangan sekali-kali kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasro. Itu semua nama patung-patung di zaman Nabi Nuh yang berasal dari orang-orang hebat di masa itu, tetapi tidak tunduk pada sunnah Nabi Nuh. Dengan demikian maka asnam itu adalah lambang dari arbaban min dunillah yang menurut cerita sejarah di zaman jahiliyah itu Ka'bah dikelilingi oleh 360 patung. Jadi berarti lambang dari 360 orang-orang hebat, tetapi tidak hidup menurut, tidak hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Jadi dengan diperintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka Nabi Muhammad harus menyatakan bismillahirrahmanirrahim. Yang seterusnya menjadi ayat 1 surat Al-Fatihah.
Jadi kalau sudah bismillahirrahmanirrahim harus lepas dari arbaban min dunillah. Disinilah antara lain kalau kita berbicara tadi surat Baqarah 44, getol introspeksi dalam hidup ini. Apakah dia sebagai pengajar, apakah dia sebagai pelajar, dia sebagai petani, dia sebagai pebisnis, dia sebagai pendidik, itu harus getol introspeksi. Dengan apa introspeksi? Ya dengan ayat Quran. Ayat Quran yang dikaji itu, dengan itu introspeksi diri sendiri. Agar benar-benar meniru sunnah rasul-rasul. Antara lain kalau dalam surat Al-A'raf disebutkan ya yuhillu lahumut thayyibat yuharrimu alaihimul khaba'is, menghalalkan norma kehidupan yang indah, mengharamkan norma kehidupan jahat. Wa yad'u anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim, menghilangkan beban bangsa. Jadi kalau bangsa terjajah itu jadi beban. Kalau ada tetangga yang kena musibah jadi beban. Punya tetangga tidak bisa baca Quran jadi beban. Jangan enak-enak aja. Punya tetangga tidak ngerti, tidak mau ngajar. Itu sama dengan tidak menghilangkan beban. Punya saudara salah paham, dibiarin aja, tidak dididik. Sama dengan itu tidak menghilangkan beban. Bangsa sendiri dididik oleh ajaran bengkok, diam aja, tidak dakwah. Itu sama dengan tidak mau menghilangkan beban. Rasul tidak begitu. Itu antara lain jangan sampai terjadi tansauna anfusakum, nyuruh orang lain, diri sendiri terlupakan. Ayat 45-nya wasta'inu bisabri wassalat, mohonlah maunah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Sabar itu tabah dan teguh dibina dengan saum. Secara khusus yang insya Allah kurang dari sebulan lagi kita akan masuk. Istimewakanlah bulan itu, perlakukan dengan istimewa untuk melatih kesabaran. Siang hari jangan sampai makan minum, malam hari jangan lupa tahajud. Sebab ayat yang ada wa minal laili fatahajjad, berbicara sholat malam, itulah ayatnya. Orang lain sekarang menggunakan istilah lain, ya terserah saja. Tapi kalau ayat Quran wa minal laili fatahajjad, nah, itulah yang dimaksud dengan sholat malam, atau Nabi Muhammad mengistilahkannya qiyam Ramadan.
Kemudian wasolat dan solat. Solat pembinaan iman. Kemudian solat juga kalau akhir-akhir ini kita istilahkan upacara kepatuhan. Kenapa istilah ini kita angkat? Satu, sehubungan dengan solat mustaqbilal Ka'bah, menghadap Ka'bah. Masjid mana yang menghadap ke utara di Indonesia? Tidak ada. Semua masjid menghadap Ka'bah. Musola mana yang tidak diukur? Semua menghadap Ka'bah. Siapapun yang sholat menghadap Ka'bah, mustaqbilal Ka'bah. Nah, Ka'bah ini kalau dilihat dari haji atau umroh, di mana orang melakukan tawaf, di sana ada ucapan labbaik. Bahkan ketika baru landing di Jeddah saja sudah labbaik. Labbaik kalau menurut arti Kamus Munawwir, aku sambut panggilanmu dan dengan setia siap menerima perintahmu. Itu labbaik. Demikian pula ketika tawaf diawali oleh labbaik, berputar ke arah kiri. Dan berbagai doa-doa yang lainnya. Kemudian berakhir di rukun multajam untuk putaran pertama dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus putaran kedua sampai 7 putaran. Jadi dengan arti labbaik aku sambut panggilanmu, berarti Allah memanggil. Ucapan labbaik ini sambil melambaikan tangan ke arah Ka'bah. Bisa saja di sana berdesak-desakan, bisa saja dekat dengan Ka'bahnya, bisa saja di lantai atas, tapi semua melambaikan tangan dengan ucapan labbaik. Aku sambut panggilanmu dan dengan setia siap menerima perintahmu. Jadi artinya bahwa Ka'bah adalah lambang dari Allah sebagai yang memanggil. Kenapa lambang dari Allah? Ya tangan melambaikan ke Ka'bah. Diucapkan labbaik, aku sambut panggilanmu. Untuk apa Allah manggil? Masa untuk ngobrol? Apalagi dikaitkan dengan bunyal Islam al-khamsin, yaitu syahadat, sholat, saum, zakat, dan haji. Maka labbaik tentunya untuk dinul Islam menyebar ke seantero bumi ini. Itulah aku sambut panggilanmu. Dengan demikian maka Ka'bah lambang dari Allah, Allah komandan, komandonya Quran, komando positif command amar ma'ruf, komando negatif command nahi munkar. Untuk amar ma'ruf nahi munkar kami bersedia, kata orang yang tawaf, dengan ucapan labbaik. Orang yang tawaf berkeliling Ka'bah, orang yang sholat menghadap Ka'bah. Nah, jadi dari sinilah maka kita memakai istilah. Semoga jangan jadi jauh ya dari istilah ini. Semoga menambah kesadaran bahwa sholat adalah upacara kepatuhan menghadap komandannya Allah, dilambangkan dengan Ka'bah. Sebab Allah bukan makhluk.
Kalau Allah makhluk berdiri di sana. Kalau Allah bukan makhluk ya dilambangkanlah dengan lambang. Dengan demikian maka sekaligus kalau di YouTube orang mengatakan sangat bodoh orang yang menyembah Ka'bah, kita jawab kami menghadap Ka'bah bukan menyembah Ka'bah, tapi menghadap simbol dari komandan pencipta segala, pengatur segala, Rabbus samawat wal ard wa ma bainahuma, wastabir li ibadatihi, menghadap itu. Bersabarlah, teguh dan tabahlah dalam pengabdian hidup menurut ajarannya atau menurut kebijakannya. Nah, jadi kalau kita istilahkan ini dalam arti semoga menggugah satu kesadaran kita sholat menghadap Allah sebagai komandan, komandonya Quran. Sebab dalam ini kalau kita koreksi tentu kita kayaknya lupa ya. Allahu Akbar ingatnya Bandar Jaya. Sami Allahu liman hamidah ingatnya kekah. Ingatnya pengubuhan dan sebagainya. Ini lupa menghadap komandan. Nah, jadi dengan sholat upacara kepatuhan membangun kepatuhan hidup menurut ajaran atau kebijakan Allah. Surat Hajj 18 menyatakan alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wa samsu wal qamaru wan nujum wal jibal wa sajaru wa dawab wa katsirun minan nas. Tidakkah Anda melihat secara ilmiah bahwa Allah dipatuhi oleh apa yang ada di semesta angkasa dan apa yang ada di bumi ini, yaitu matahari, bulan, dan bintang kemintang. Yang di angkasa, yang di bumi, gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, binatang, wa katsirun minas, dan banyak manusia yang patuh. Jadi manusia yang patuh ini manusia yang iman, seragam dengan alam semesta. Kalau alam semesta tidak ada sholatnya ya. Masa ada pohon mangga sholat? Gak ada pohon mangga sholat. Yang harus sholat itu orang. Walaupun diantaranya banyak yang tidak sholat. Yang harus sholat itu orang. Melakukan upacara kepatuhan. Di sana ada arahan dari komandan, Al-Fatihah. Arahan dari komandan, ayat apa saja dari surat Baqarah misalkan, kalau semua kita tidak hafal kan. Ayat apa saja dari surat Ali Imran. Dipilih, yang menggugah kesadaran, itulah berulang-ulang dibaca. Kalau dibaca oleh imam jadi koordinasi dengan makmum, itulah sholatul jamaah afdol min sholatil fardhi bisabin wa isrina darajatan. Sholat jamaah lebih afdol banding sholat sendiri 27 derajat. Ya pantaslah koordinasi antara imam dengan makmum pakai ayat Quran, pakai hudan lil muttaqin, masa hidup tidak teratur. Nah jadi wasta'inu bisobri wassolat wa innaha lakabiratun illa alal khoshiin. Sesungguhnya solat itu berat kecuali atas mereka yang khusyuk. Siapa yang khusyuk disambar oleh ayat 46 46. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim.
Kamus yadunu di sini beda dengan inna donna ala yugni minal haqqi syai'an. Itu artinya hasiba, mengira. Dona yang berarti mengira. Sehingga inna donna sesungguhnya kira-kira itu la yugni minal haqqi syai'an, tidak berguna mencapai yang objektif ilmiah sedikit pun. Makanya hindari dari kira-kira. Mendingan kalau kira-kira sambil belajar, ini kira-kira sambil tidak belajar. Kira-kira tapi itulah la yugni minal haqqi syai'an. Tapi dona yadunu pada ayat tadi tidak relevan dengan hasiba. Relevannya dengan dona yadunu donan alimahu wastaiqonahu, mengetahui secara ilmiah dan yakin. Atau di dalam kamus Munawir diartikan mengerti dan yakin. Jadi sholat itu berat illa ala khosiin, kecuali atas mereka yang khusyuk, aladina yadununa, yang mengerti dan yakin annahum mulaku rabbihim, bahwa sesungguhnya mereka yang menemui pembimbing mereka, bertemu dengan pembimbing mereka. Nah, disinilah maka kita berpikir secara metodis. Kalau bertemu dengan pembimbing mereka, kalau itu adalah pola pikir yang terjerumus ke dalam dugaan Allah sama dengan makhluk, berarti bertemu dengan Allah. Kalau berpikir metodis, Ar-Rahman Allamal Quran. Allah mengajarkan Quran, Allah mencipta alam, semua tergantung pada Allah. Jadi berpikir secara metodis bukan mempersoalkan Allah, tetapi mempersoalkan fungsi Allah. Sehingga tidak sulit kalau anak-anak bertanya Allah di mana, jawab aja Allah bukan makhluk. Jangan tanya di mana. Allah itu perhatikan fungsinya. Tuh matahari, siapa yang bikin? Adakah orang terpandai di dunia ini bikin matahari? Fir'aun misalkan menyatakan ana rabbukum ala, bisa bikin matahari, jangankan bisa bikin matahari, bantu tidak. Membikinnya bantu tidak, mengedarkannya pasti tidak. Adanya matahari itu ada yang mencipta, Allah lah yang menciptanya. Kalaupun tidak mau kenal dengan Allahnya, pencipta aja. Jangan sampai menjadi orang yang mengatakan matahari jadi sendiri, manusia jadi sendiri. Manusia punya jantung, jantungnya demikian rumit, kita saja yang punya jantung tidak ngerti dengan jantung ini. Kita mengatakan manusia punya jantung jadi dengan sendirinya. Nah, itu berapa diajak mikirnya ya. Nah, jadi artinya kalau tidak kenal dengan Allah ya pencipta aja. Sebab Baqarah 21 pun menyatakan ya ayuhan nasu, wahai manusia, ubudu rabbakum, hidup mengambillah kalian menurut ajaran pembimbing kalian alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ini yang kita jadikan dasar untuk mendidik anak-anak. Anak-anak harus tahu dengan ayat ini, mereka harus tahu dengan tasib abada sampai abadna, ya'budu sampai na'budu, ubud menjadi 6, la ta'bud menjadi 6. Artinya hidup mengabdi, dari kecil harus diperkenalkan ini. Dasar. Yang kedua dengan khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Jadi manusia ciptaan Allah. Perkenalkan kepada anak-anak. Supaya anak-anak kita tidak nanti berpikir nggak karu-karuan, merasa pandai, kemudian tidak mau melirik Al-Quran sebagai huda lil muttaqin. Jadi sekali lagi
khosiin itu menurut ayat 46-nya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka yang ngerti dan yakin bertemu dengan fungsi pembimbing mereka. Apa fungsi pembimbing mereka? Yaitu doa mukmin, Rabbana atina fid dunya hasanah. Siapa komandan hasanah fid dunya kalau bukan Allah? Nah, fungsi Allah sebagai komandan hasanah fid dunya, mereka mengerti dan yakin bisa tercapai. Sehingga dengan demikian maka dengan kata-kata alimahu wastaiqonahu, tidak akan ada alimahu kalau tidak bergaul dengan ilmu. Mereka selalu bergaul dengan ilmu. Mereka selalu merasa diperintah oleh pembimbingnya, waratil Qur'ana tartila. Apa kamusnya? Ta'annaqo fi tilawatihi. Rattala yuratilu tartilan ta'annaqo fi tilawatihi, teliti dalam membaca. Dengan penelitian maka akan mendapatkan inna sanulqi alaika qaulan sakila, sesungguhnya kami akan melontarkan kepada Anda omongan ilmiah yang berbobot hebat, yaitu hudal lil muttaqin, pedoman dalam hidup. Nah, jadi dari sinilah maka kita berharap dengan meninggalnya Ibu Yuan Cahya, ya, khususnya keluarga yang ditinggalkan, tetap sabar, tetap menjalankan ini berbagai aktivitas yang kita katakan tadi, termasuk introspeksi, berbagai kesalahan diri, berbagai kekurangan. Kemudian kita juga sebagai kawan yang ditinggalkan, sebagai saudara yang ditinggalkan juga sama, harus seperti itu. Sehingga ujungnya akan membentuk Patir 29, satu komunitas. Kata Patir 29, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya mereka yang studi kitab Allah. Wa aqamus shalat, selanjutnya menegakkan salat, satu pembinaan iman atau pembinaan kepatuhan atau upacara kepatuhan. Wa anfaqu mimma razaqnahum, serta mengeluarkan anggaran dari apa yang kami karuniakan kepada mereka, sirra wa alaniyatan, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Yang kalau kita ringkaskan, anfaqu mimma razaqnahum ini adalah membiayai hasanah fid dunya, membiayai pendidikan, usahakan generasi penerus menjadi orang-orang yang cerdas. Didik mereka, ajari baca Quran, ajari ngerti Quran, ajari kalimat Quran, ajari bahasa Quraisy, sebab bahasa Quraisy bahasa Quran, bahasa Quran bahasa sholat. Nah, jadi di sini maka kita berharap semoga keluarga yang ditinggalkan tetap sabar dan melakukan itu. Kita juga sebagai kawan yang ditinggalkan seperti itu. Sebagai kawan yang ditinggalkan seperti itu. Menuju satu komunitas yang di sana selalu yatluna kitaballah. Bukan ngurus yang lain-lain ya. Yang lain-lain diurus kalau memang itu faktor kemakmuran. Yang lain-lain diurus kalau itu menyangkut keamanan. Tapi hal-hal yang kira-kira membawa ke arah kehidupan negatif itu jangan banyak diurus, menghabiskan waktu. Kecerdasan tidak terurus, pendidikan terbengkalai, kemakmuran juga tidak, tapi banyak kegiatan.
Usahakan itu. Pikirkan dalam komunitas itu. Dari yatuna kita bawa ke akum sholat, menegakkan sholat. Merasa bahwa menghadap komandan Allah panglima tertinggi, Quran panglima hidup. Nah, jadi ini nanti akan merupakan satu masyarakat yang dilihat dari surat Nuh, a'lantu. Ada asrotu, ada a'lantu. A'lantu itu a'lana yu'linu i'lanan. Dalam bahasa Indonesianya iklan. Iklan itu dari masdar iklanan. Jadi iklankanlah kebaikan, iklankanlah kecerdasan, iklankanlah kepatuhan dalam masyarakat tadi. Iklankanlah kesediaan berkorban supaya yang lain turut mau membiayai hasanat di dunia. Jangan mengiklankan kikir. Iklankanlah kesediaan membiayai hasanat di dunia. Anfaqu mimma razaqnahum. Dari mana ini asalnya yang dikorbankan ini? Mimma razaqnahum, dari yang kami telah karuniakan. Kalau korun punya kekayaan berlimpah, Allah mengistilahkan wa atainahu minal kunuz, kami yang mendatangkan perbendaharaan. Tapi korun menyatakan innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya saya mendapat yang demikian atas ilmu yang aku punya. Tidak kan? Tidak mengakui asal-asalnya. Dari mana kita punya panen? Dari tani. Siapa yang menumbuhkan? Saya yang tanam. Iya, yang menumbuhkan siapa? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un, kata Allah. Kamu yang menanam atau kami yang tanam? Saya yang menanam. Iya, sudah tanam terus pulang ke rumah. Itu singkong tumbuh, yang menumbuhkan ya Allah. Kita ada di rumah. Nah, jadi di sini harus ada satu kesadaran bahwa apa yang kita punya, apa yang Fir'aun punya pun dari Allah sebenarnya. Yang Qarun punya dari Allah. Yang Siti Khadijah punya dari Allah. Yang Nabi Muhammad punya juga dari Allah. Maka itu anfaqu, mengeluarkan anggaran mimma razaqnahum, dari apa yang kami telah karuniakan kepada mereka. Siron waliniatan, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Katakan saja terang-terangan tercatat, ada administrasinya. Siron rahasia tanpa administrasi, kayak kayak orang tua memberi kepada anak, masa pakai kwitansi. Tadi pagi ngasih pego kwitansi, terus siang-siang nggak punya itu, mau minum dan sebagainya, kasih lagi cepet, kwitansi lagi, ya usah lah. Jadi di sini adanya satu kesediaan membangun hasanat di dunia. Kemudian itu diiklankan. Kalau kita mengingat surat Nazi'at, hal ataka haditsu Musa id nadahu rabbu bil wadil muqaddas tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila fir'auna adalah perintah Allah kepada Nabi Musa untuk datang kepada Fir'aun. Innahu tagha, karena dia melampaui batas. Tapi Nabi Musa pergi ke sana bil wadil muqaddas, diseru oleh Allah ada di wadil muqaddas. Wadin artinya lembah.
Muqaddas dari qaddas yuqaddisu, mensucikan. Muqaddisun yang mensucikan, muqaddasun yang disucikan. Jadi Wadil Muqaddas adalah lembah suci, lembah yang disucikan, binaan Nabi Musa dengan Taurat, membina satu komunitas yang tentunya sama dengan Fatih 29 tadi. Yatluna kitab Allah, di sana yatluna kitab Allah, di sana aqamus shalat, di sana anfaqu mimma razaqnahum sirran walaniyatan. Dan pergilah kepada Fir'aun, sehingga begitu datang ke Fir'aun, cerita kepada Fir'aun dakwah Allah. Kalau Fir'aun bertanya, kamu bisa tidak? Tuh lihat, anak punya Wadil Muqaddas. Ada data, ada bukti. Tidak ngomong doang. Dan ini tidak sembunyi-sembunyian. Namanya juga iklan. Masa iklan sembunyi-sembunyi? Ada iklan motor Honda. Di mana? Tuh, di balik bukit. Orang nggak melihat. Iklan tuh di TV. Iklan itu. Biar terbaca oleh yang nonton TV. Iklan itu di HP. Kita buka HP. Lagi lihat jadwal. Tahu ada iklan dulu. Sepeda dan sebagainya. Itu artinya iklan itu harus terang-terangan. Maka kehidupan patuh, kehidupan cerdas, kehidupan siap berkorban, kehidupan aman, kehidupan damai harus diiklankan. Kalau itu sudah diiklankan orang tidak mau, itu tandanya fi qulubihim maradun. Ada orang lain cerdas diiklankan kok tidak mau, itu namanya sudah sakit tanggapan. Ada daerah aman, bersih, kemudian terang, jalan-jalannya bagus, misalkan di sana tidak tertarik, itu sakit tanggapan. Jadi disinilah maka kita berkewajiban dengan ayat tadi. Pertama, introspeksi semua kalangan. Kalau siapapun berdakwah, hakikatnya itu adalah dakwah Allah. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila jannah wal maghfirah. Allah yang berdakwah. Selain Allah, setan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi siapa yang berdakwah menceritakan Quran berarti harus bismillah. Sebab yang dakwah sebenarnya Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, itu Allah yang berdakwahnya. An aminu bi rabbikum fa amanna. Jadi dengan bismillah sama dengan tidak ada subjektif. Kemana tanggung jawabnya? Ya kepada Allah yang punyanya, yang punya dakwah. Bukan kepada manusia, tapi kepada yang punya dakwah. Kata Rasul pun juga patuhnya ke Allah. Maka nali basarin ayu tiahul kitab wal hukma wa nubuwah summa yaqulu lin-nasi kunu ibadali. Tidak pantas bagi seorang manusia yang Allah datangkan kitab, hukum, dan sunnah Rasul. Tidak pantas menyatakan kepada manusia, kunu ibadan li, jadilah kalian para pengabdi menurut kebijakanku. Yang pantas apa? Walakin kunu robbaniyin. Tetapi jadilah kalian robbaniyin, robbaniyun. Arti kamusnya al-alimus solih. Penguasa ilmu yang berbuat tepat. Yang baik bagi Rasul menyatakan jadilah kalian para penguasa ilmu yang berbuat tepat. Itu Rasul ya. Kalau bukan Rasul, yang ikut Rasul lah.
Nah, jadi disinilah maka sekali lagi dakwahkan kehidupan indah, dakwahkan kehidupan patuh, dakwahkan kehidupan cerdas, ya dakwahkan kehidupan saling mengerti, mutual understanding. Jangan mendakwahkan kehidupan misunderstanding, salah paham terus. Suami salah paham terhadap istri, istri salah paham pada suami, anak salah paham kepada orang tua, murid salah paham kepada guru, guru salah paham, sana sini misunderstanding, kacau hidup ini. Maka satukanlah pengertian dengan Quran dan Sunnah Rasul yang dikaji, pasti kembali ke sana. Nah, jadi ini saya kira permasalahan yang perlu kita semua ingat sebagai kawan yang ditinggalkan oleh almarhumah. Almarhumah tetap kita doakan, mudah-mudahan mencapai husnul khotimah, mudah-mudahan meninggal mendapat maghfirah Allah. Kita yang ditinggalkan, nah kita yang ditinggalkan kalau dalam sholat mayat setelah takbir keempat, waghfir lana walahu, jadi maghfirah itu bukan kepada meninggal saja, tapi juga pada kami yang masih hidup. Kalau kita ambil saja gopar sebaran aslaha, maka islah itu perbaikan harus setiap saat. Menjadi zero violence, nol pelanggaran. Usahakan nol pelanggaran. Nah, disinilah saya kira permasalahannya, sehingga sekali lagi komunitas yatuna kita bawa wa aqamus sholat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan perlu diiklankan. Diiklankan di suatu tempat yang resmi, terbuka bagi penguasa yang ada, tidak sembunyi-sembunyian, biar diketahui umum, karena ini namanya juga iklan. Cuman hati-hati, kalau kita mengiklankan motor Honda, jangan Honda butut, memalukan. Harus Honda yang hebat. Harus kita iklankan kecerdasan, pengertian, dan sebagainya. Nah, sehingga dalam ini maka dengan perintah Nabi yasiru wala tu'asiru, bikin mudah oleh kalian, jangan kalian bikin sulit. Maka setiap yang mengajar bikin mudah dipahami, bikin mudah diikuti. Ya. Kalau kita belajar kata kerja, yang gampang, yang salim, apa yang bodoh? Yang susah yang mana? Kerja bodoh kan? Yang kata kerja bodoh ini harus contoh hampir satu persatu. Kalau dahabu, rofa'u, kan gampang kan? Nasoru, ya kan? Tapi kalau jaroya, itu beda lagi. Ya dhahabuna, yan suruna. Tapi kalau yarmiyani, yarmuna, tidak yarmiyuna. Maka hampir setiap kata harus dikasih contoh. Itu permudah. Jangan ada bahasa susah-susah. Lihat aja di kitab. Ya bolehlah sekali-kali, tapi terus begitu orang jadi pusing. Apalagi itu anak-anak. Nah, jadi disinilah artinya berbagai persoalan permudah, kemakmuran juga permudah, semuanya dipermudah, sehingga dengan demikian maka mudah-mudahan kita ke depan ada perubahan ke arah perbaikan kita semua. Kemudian iklankan kebaikan ini supaya dikenal. Tapi sekali lagi, kalau iklan motor Honda, jangan motor Honda yang butut, harus yang toker, ya harus yang sebaik-baiknya. Jadi saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi peringatan kepada kita semua, dan khususnya pada diri saya sendiri. Akhirnya minta maaf kalau ada kelebihan kata yang tidak pantas. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.